Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 1. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 1 Komoditas Raja. Akhir hidup yang hebat bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Thomas Hans Hooks. Saya telah mendengar tentang dia selama berbulan-bulan. Mereka mengatakan dia masih muda, kaya, sehat, bahagia, dan sukses. Saya harus melihat sendiri. Saya memperhatikannya dengan cermat ketika dia meninggalkan studio televisi, dan saya mengikutinya selama beberapa minggu berikutnya, mengamati ketika dia menasihati semua orang mulai dari presiden suatu negara hingga penderita fobia. Saya melihatnya berdebat dengan ahli gizi, melatih eksekutif, dan bekerja dengan atlet dan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Dia tampak sangat bahagia dan sangat mencintai istrinya saat mereka bepergian bersama melintasi negara dan di seluruh dunia. Dan ketika mereka selesai, sudah waktunya untuk terbang kembali ke San Diego untuk menghabiskan beberapa hari di rumah bersama keluarga mereka di kastil mereka yang menghadap ke Samudra Pasifik. Bagaimana mungkin anak berusia 25 tahun ini, dengan hanya pendidikan sekolah menengah, bisa mencapai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Lagi pula, ini adalah pria yang hanya ber3 tahun lalu tinggal di apartemen bujangan seluas 400 kaki persegi dan mencuci piring di bak mandinya. Bagaimana dia pergi dari orang yang sangat tidak bahagia, kelebihan berat badan 30 pon, dengan hubungan yang gagal dan prospek yang terbatas, menjadi individu yang terpusat, sehat, dihormati dengan hubungan yang hebat dan kesempatan untuk sukses tanpa batas? Semuanya tampak sangat luar biasa, namun hal yang membuatku takjub kebanyakan adalah bahwa saya menyadari bahwa dia adalah saya. Kisah dia adalah milik saya sendiri. Saya tentu tidak mengatakan bahwa hidup saya adalah kesuksesan itu semua tentang. Jelas, kita semua memiliki mimpi dan ide yang berbeda tentang apa kita ingin menciptakan untuk hidup kita. Selain itu, saya sangat jelas bahwa siapa yang Anda kenal, kemana Anda pergi, dan apa yang Anda miliki bukanlah ukuran kesuksesan pribadi yang sebenarnya. Bagi saya, kesuksesan adalah proses berkelanjutan dari usaha untuk menjadi lebih. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh secara emosional, sosial, spiritual, fisiologis, intelektual, dan finansial sambil berkontribusi dalam beberapa cara yang positif kepada orang lain. Jalan menuju sukses selalu di bawah konstruksi. Ini adalah jalan yang progresif, bukan tujuan akhir yang harus dicapai. Inti dari cerita saya sederhana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang akan Anda pelajari dalam buku ini, saya tidak hanya mampu mengubah cara saya merasa tentang diri saya sendiri, tetapi juga hasil yang saya hasilkan hidup saya, dan saya dapat melakukannya dengan cara yang besar dan terukur. Tujuan dari buku ini adalah untuk berbagi dengan Anda apa yang membuat tebing dalam mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Ini adalah harapan tulus saya bahwa Anda akan menemukan teknologi, strategi, keterampilan, dan filosofi yang diajarkan dalam halaman-halaman ini untuk menjadi memberdayakan bagi Anda seperti halnya bagi saya. Kekuatan untuk secara ajaib mengubah hidup kita menjadi impian terbesar kita menunggu di dalam diri kita semua. Saatnya untuk melepaskannya. Ketika saya melihat kecepatan di mana saya dapat mengubah impian saya menjadi kehidupan saya saat ini, mau tidak mau saya merasa hampir tidak nyaman, rasa syukur dan kekaguman yang dapat dipercaya. Namun aku pasti jauh dari unik. Faktanya adalah kita hidup di zaman di mana banyak orang mampu mencapai hal-hal menakjubkan hampir dalam semalam, untuk mencapai kesuksesan yang tidak terbayangkan di masa-masa sebelumnya. Lihatlah Steve Jobs. Dia adalah seorang anak dengan jans biru tanpa uang yang mengambil ide untuk komputer rumah dan membangun Fortune 500 perusahaan lebih cepat dari siapapun dalam sejarah. Lihatlah Ted Turner. Dia mengambil media yang hampir tidak ada, televisi kabel, dan menciptakan sebuah kerajaan. Lihatlah orang-orang di industri hiburan seperti Steven Spielberg atau Bruce Springsteen,
atau pengusaha seperti Lila Coca atau Ros Perot. Apa kesamaan mereka selain kesuksesan yang menakjubkan dan luar biasa? Jawabannya tentu saja. Kekuasaan adalah kata yang sangat emosional. Tanggapan orang terhadapnya beragam. Bagi sebagian orang, kekuasaan memiliki konotasi negatif. Beberapa orang khas akan kekuasaan. Yang lain merasa dinodai oleh satu T, seolah-olah itu adalah sesuatu yang jahat atau mencurigakan. Berapa banyak kekuatan yang Anda ingin? Seberapa besar kekuatan yang menurut Anda tepat untuk Anda peroleh atau kembangkan? Apa sebenarnya arti kekuatan bagi Anda? Saya tidak memikirkan kekuatan dalam hal menaklukkan orang. Bukan saya menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipaksakan. Saya tidak menganjurkan itu Anda harus, baik. Kekuatan semacam itu jarang bertahan. Tetapi Anda harus menyadari bahwa kekuatan adalah konstan di dunia. Anda membentuk persepsi Anda, atau seseorang membentuknya untuk Anda. Anda melakukan apa ingin Anda lakukan, atau Anda menanggapi rencana orang lain untuk Anda. Bagi saya, kekuatan tertinggi adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang Anda paling menginginkan dan menciptakan nilai bagi orang lain dalam prosesnya. Kekuatan adalah kemampuan untuk mengubah hidup Anda, untuk membentuk persepsi Anda, untuk membuat hal-hal bekerja untuk Anda dan tidak melawan Anda. Kekuatan sebenarnya adalah dibagikan, tidak dipaksakan. Ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan manusia dan memenuhinya, baik kebutuhan Anda maupun kebutuhan orang lain Anda peduli. Ini adalah kemampuan untuk mengarahkan kerajaan pribadi Anda, proses berpikir Anda sendiri, perilaku Anda sendiri, sehingga Anda menghasilkan hasil yang tepat yang Anda inginkan. Sepanjang sejarah, kekuatan untuk mengendalikan hidup kita telah mengambil banyak bentuk yang berbeda dan kontradiktif. Pada masa awal, kekuasaan hanyalah hasil dari fisiologi. Dia yang terkuat dan tercepat memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidupnya sendiri serta kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sebagai peradaban berkembang, kekuasaan dihasilkan dari warisan. Raja, yang mengelilingi dirinya dengan simbol-simbol kerajaannya, memerintah dengan otoritas yang tidak salah lagi. Orang lain dapat memperoleh kekuasaan melalui hubungan mereka dengannya. Kemudian, pada hari-hari awal era industri, modal adalah kekuatan. Mereka yang memiliki akses ke sana mendominasi proses industri. Semua hal itu masih berperan. Lebih baik memiliki modal daripada tidak memilikinya. Lebih baik memiliki kekuatan fisik daripada tidak. Namun, hari ini, salah satu sumber kekuatan terbesar berasal dari pengetahuan khusus. Sebagian besar dari kita telah mendengar sekarang bahwa kita hidup di era informasi. Kami bukan lagi budaya industri, tetapi budaya komunikasi. Kita hidup di masa ketika ide-ide dan gerakan-gerakan dan konsep-konsep baru mengubah dunia hampir setiap hari, apakah itu sedalam fisika kuantum atau sedunia seperti hamburger yang paling banyak dipasarkan. Jika ada sesuatu yang mencirikan dunia modern, itu adalah arus informasi yang masif, hampir tak terbayangkan, dan karenanya perubahan. Dari buku dan film serta boombox dan chip komputer, informasi baru ini datang kepada kita dalam badai data untuk dilihat, dirasakan, dan didengar. Dalam masyarakat ini, mereka yang memiliki informasi dan sarana untuk mengomunikasikannya memiliki apa yang dulu dimiliki raja, kemiskinan tak terbatas. Seperti yang ditulis John Kenneth Galbraith, uang adalah apa yang memicu masyarakat industri. Namun dalam masyarakat informasi, bahan bakar, kekuatan, adalah pengetahuan. Kita sekarang telah melihat struktur kelas baru yang dibagi oleh mereka yang memiliki informasi dan mereka yang harus berfungsi karena ketidaktahuan. Kelas baru ini memiliki kekuatannya bukan dari uang, bukan dari tanah, tetapi dari pengetahuan. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa kunci kekuatan saat ini tersedia untuk kita semua. Jika Anda bukan raja di abad pertengahan, Anda mungkin memiliki banyak kesulitan untuk menjadi satu.
Jika Anda tidak memiliki modal pada awal revolusi industri, kemungkinan Anda mengumpulkannya tampaknya sangat tipis. Tetapi hari ini, setiap anak dengan jans biru dapat membuat perusahaan yang dapat mengubah dunia. Di dunia modern, informasi adalah komoditas raja. Mereka yang memiliki akses ke bentuk pengetahuan khusus tertentu dapat mengubah diri mereka sendiri dan, dalam banyak hal, seluruh dunia kita. Kami pergi dengan pertanyaan yang jelas. Tentunya di Amerika Serikat jenis pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk mengubah kualitas hidup kita tersedia untuk semua orang. Itu ada di setiap toko buku, setiap toko video, setiap perpustakaan. Anda bisa mendapatkannya dari pidato dan seminar dan kursus. Dan kita semua ingin sukses. Daftar buku terlaris penuh dengan resep untuk keunggulan pribadi, manajer 1 menit, in search of excellence, Megacerna, apa yang tidak Anda ajarkan di Harvard Business School, Bridgecron Forever. Daftarnya terus bertambah. Informasinya ada. Jadi mengapa beberapa orang menghasilkan hasil yang luar biasa, sementara yang lain hanya mengikis? Mengapa kita tidak semua berdaya, bahagia, kaya, sehat, dan sukses? Yang benar adalah bahwa bahkan di era informasi, informasi adalah tidak cukup. Jika yang kita butuhkan hanyalah ide dan pemikiran positif, maka kita semua akan memiliki kuda poni ketika kita masih kecil dan kita semua akan menjalani kehidupan impian sekarang. Tindakan adalah apa yang menyatukan setiap kesuksesan besar. Tindakan adalah apa yang menghasilkan hasil. Pengetahuan hanya kekuatan potensial sampai datang ke tangan 5 seseorang. Siapa yang tahu bagaimana membuat dirinya mengambil tindakan yang efektif. Sebenarnya, definisi literal dari kata kekuatan adalah kemampuan untuk bertindak. Apa yang kita lakukan dalam hidup ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Di dunia modern, kualitas hidup adalah kualitas komunikasi. Apa yang kita bayangkan dan katakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita menggerakkan dan menggunakan otot-otot tubuh kita dan ekspresi wajah kita akan menentukan seberapa banyak dari apa yang kita tahu akan kita gunakan. Seringkali kita terjebak dalam perangkap mental melihat orang-orang yang sangat sukses dan berpikir bahwa mereka berada di tempat mereka sekarang karena mereka memiliki bakat khusus. Namun pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa karunia terbesar yang dimiliki orang luar biasa sukses dibandingkan orang kebanyakan adalah kemampuan mereka untuk membuat diri mereka bertindak. Ini adalah hadiah yang dapat dikembangkan oleh setiap dari kita di dalam diri kita sendiri. Bagaimanapun, orang lain memiliki pengetahuan yang sama seperti Steve Jobs. Orang-orang selain Ted Turner dapat mengetahui bahwa kabel memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tapi Turner dan Jobs mampu mengambil tindakan, dan dengan melakukan itu, mereka mengubah cara banyak dari kita mengalami dunia. Kita semua menghasilkan 2 bentuk komunikasi dari mana pengalaman hidup kita dibuat. Pertama, kami melakukan internal komunikasi, hal-hal yang kita gambarkan, katakan, dan rasakan di dalam diri. Kedua, kita mengalami komunikasi eksternal, kata-kata, nada suara, ekspresi wajah, postur tubuh, dan tindakan fisik untuk berkomunikasi dengan dunia. Setiap komunikasi yang kita lakukan adalah tindakan, penyebab yang digerakkan. Dan semua communications memiliki beberapa jenis efek pada diri kita sendiri dan orang lain. Komunikasi adalah kekuatan. Mereka yang telah menguasai penggunaan yang efektif dapat mengubah pengalaman mereka sendiri tentang dunia dan pengalaman dunia tentang mereka. Semua perilaku dan perasaan menemukan akar asli mereka dalam beberapa bentuk komunikasi. Mereka yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan sebagian besar dari kita adalah mereka yang tahu bagaimana menggunakan alat kekuasaan ini. Pikirkan orang-orang yang telah mengubah dunia kita, John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, J.R. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi. Dalam nada yang jauh lebih suram, pikirkan tentang Hitler.
Apa yang dimiliki semua orang ini dalam Mon adalah bahwa mereka adalah komunikator utama. Mereka mampu untuk mengambil visi mereka, apakah itu untuk mengangkut orang keluar angkasa atau untuk menciptakan raid ketiga yang dipenuhi kebencian, dan mengomunikasikannya kepada orang lain dengan keselarasan sedemikian rupa sehingga mereka mempengaruhi cara masa berpikir dan bertindak. Melalui kekuatan komunikasi mereka, mereka mengubah dunia. Sebenarnya, bukankah ini juga yang membedakan Spielberg, Springsteen, La Chocha, Fonda, atau Reagan dari yang lain? Bukankah mereka menguasai alat komunikasi manusia, atau pengaruh? Sama seperti orang-orang ini yang mampu menggerakkan massa dengan komunikasi, itu adalah alat yang juga kita gunakan untuk menggerakkan diri kita sendiri. Tingkat penguasaan komunikasi Anda di dunia luar akan menentukan tingkat keberhasilan Anda dengan orang lain, secara pribadi, emosional, sosial, dan finansial. Lebih penting lagi, tingkat kesuksesan yang Anda alami secara internal, kebahagiaan, kegembiraan, ekstasi, cinta, atau apapun yang Anda inginkan, adalah akibat langsung dari bagaimana Anda berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa yang Anda rasakan bukanlah hasil dari apa yang terjadi dalam hidup Anda, itu adalah interpretasi Anda tentang apa yang terjadi. Kehidupan orang-orang sukses telah menunjukkan kepada kita berulang kali bahwa kualitas hidup kita ditentukan bukan oleh apa yang terjadi pada kita, melainkan oleh apa yang kita lakukan tentang apa yang kita lakukan terjadi. Andalah yang memutuskan bagaimana merasa dan bertindak berdasarkan cara yang Anda pilih untuk memandang hidup Anda. Tidak ada yang memiliki makna apapun kecuali makna yang kita berikan. Sebagian besar dari kita telah mengaktifkan proses interpretasi ini secara otomatis, tetapi kita dapat mengambil kembali kekuatan itu dan segera mengubah pengalaman kita tentang dunia. Buku ini adalah tentang mengambil jenis besar, terfokus, tindakan kasar yang mengarah pada hasil yang luar biasa. Sebenarnya, jika saya harus mengatakan kepada Anda dalam 2 kata tentang isi buku ini, saya akan mengatakan, menghasilkan hasil. Pikirkan tentang itu. Bukankah itu yang benar-benar Anda minati? Mungkin Anda ingin mengubah perasaan Anda tentang diri sendiri dan dunia Anda. Mungkin Anda ingin menjadi komunikator yang lebih baik, mengembangkan hubungan yang lebih penuh kasih, belajar lebih cepat, menjadi lebih sehat, atau menghasilkan lebih banyak uang. Anda dapat menciptakan semua hal ini untuk diri Anda sendiri, dan lebih banyak lagi, melalui penggunaan informasi dalam buku ini secara efektif. Namun, sebelum Anda dapat menghasilkan hasil baru, Anda harus terlebih dahulu menyadari bahwa Anda telah menghasilkan hasil. Mereka mungkin bukan hasil yang Anda inginkan. Sebagian besar dari kita memikirkan keadaan mental kita dan sebagian besar dari apa yang terjadi dalam pikiran kita sebagai hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi kenyataannya adalah Anda dapat mengontrol aktivitas mental dan perilaku Anda ke tingkat yang tidak pernah Anda yakini sebelumnya. Jika Anda depresi, Anda menciptakan dan menghasilkan apa yang Anda sebut depresi. Jika Anda gembira, Anda juga membuatnya. Penting untuk diingat bahwa emosi seperti depresi tidak terjadi pada Anda. Anda tidak menangkap depresi. Anda menciptakannya, seperti setiap hasil lain dalam hidup Anda, melalui tindakan mental dan fisik tertentu. Untuk menjadi depresi, Anda harus melihat hidup Anda dengan cara tertentu. Anda harus mengatakan hal-hal tertentu kepada diri sendiri dengan nada suara yang tepat. Anda harus mengadopsi postur dan pola pernapasan tertentu. Misalnya, jika Anda ingin mengalami depresi, akan sangat membantu jika Anda menurunkan bahu dan sering melihat ke bawah. Berbicara dengan nada suara yang terdengar sedih dan memikirkan kemungkinan terburuk dalam hidup Anda juga membantu. Jika Anda membuat biokimia Anda kacau balau melalui pola makan yang buruk atau alkohol atau penggunaan narkoba yang berlebihan, Anda membantu tubuh Anda dalam menciptakan gula darah rendah dan dengan demikian hampir menjamin depresi. Maksud saya di sini adalah bahwa dibutuhkan usaha untuk menciptakan depresi.
Ini kerja keras, dan membutuhkan tindakan tertentu. Beberapa orang telah membuat keadaan ini begitu sering, sehingga mudah bagi mereka untuk menghasilkan. Bahkan, seringkali mereka mengaitkan pola komunikasi internal ini dengan semua jenis komunikasi eksternal acara. Beberapa orang mendapatkan begitu banyak keuntungan sekunder, perhatian dari orang lain, simpati, cinta, dan sebagainya, bahwa mereka mengadopsi gaya komunikasi ini sebagai keadaan hidup alami mereka. Yang lain memiliki hidup dengannya begitu lama sehingga benar-benar terasa nyaman. Mereka menjadi diidentikan dengan negara. Namun, kita dapat mengubah tindakan mental dan fisik dan dengan demikian segera berubah emosi dan perilaku kita. Anda bisa menjadi gembira dengan segera mengadopsi sudut pandang yang menciptakan emosi itu. Anda dapat membayangkan dalam pikiran Anda hal-hal yang menciptakan perasaan ini. Anda dapat mengubah nada dan isi dialog internal Anda dengan diri sendiri. Anda dapat mengadopsi postur dan pola pernapasan tertentu yang menciptakan keadaan itu di tubuh Anda, dan voila, Anda akan mengalami ekstasi. Jika Anda ingin berbelas kasih, Anda hanya perlu mengubah tindakan fisik dan mental Anda agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keadaan welas asih. Hal yang sama berlaku untuk cinta atau emosi lainnya. Anda mungkin menganggap proses menghasilkan keadaan emosional dengan mengelola komunikasi internal Anda mirip dengan pekerjaan seorang direktur. Untuk menghasilkan hasil yang dia inginkan, sutradara film memanipulasi apa yang Anda lihat dan dengar. Jika dia ingin Anda takut, dia mungkin akan mengeluarkan suara dan percikan beberapa efek khusus pada layar pada saat yang tepat. Jika dia ingin Anda terinspirasi, dia akan mengatur musik, pencahayaan, dan semua hal lain di layar untuk menghasilkan efek itu. Sebuah direktor dapat menghasilkan tragedi atau komedi dari peristiwa yang sama, tergantung pada apa yang dia putuskan untuk ditampilkan di layar. Kamu bisa lakukan hal yang sama dengan layar pikiran Anda. Anda dapat mengarahkan aktivitas mental Anda, yang merupakan fondasi dari semua aktivitas fisik tindakan, dengan keterampilan dan kekuatan yang sama. Anda dapat menyalakan cahaya dan suara pesan positif di otak Anda, dan Anda bisa redupkan gambar dan suara yang negatif. Anda dapat menjalankan otak Anda dengan terampil seperti Spielberg atau Scorsese menjalankan setnya. Beberapa dari yang berikut ini tampaknya sulit dipercaya. Anda mungkin tidak percaya ada cara untuk melihat seseorang dan mengetahui pikirannya yang sebenarnya atau untuk segera mengumpulkan sumber daya Anda yang paling kuat sesuka hati. Tetapi jika Anda telah menyarankan 100 tahun yang lalu pria akan pergi ke saya bulan, Anda akan dianggap sebagai orang gila, orang gila. Menurut Anda dari mana kata itu berasal? Jika Anda mengatakan bahwa mungkin untuk melakukan perjalanan dari New York ke Los Angeles dalam 5 jam, Anda akan tampak seperti seorang pemimpi gila. Tetapi hanya dibutuhkan penguasaan teknologi khusus dan hukum aerodinamika untuk membuat hal itu menjadi mungkin. Faktanya, hari ini satu perusahaan dirgantara sedang mengerjakan kendaraan yang mereka katakan dalam 10 tahun akan membawa orang dari Newark ke California dalam 12 menit. Demikian pula, dalam buku Nyonya Anda akan mempelajari hukum teknologi kinerja optimal. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya, Jim Rohn. Orang-orang yang telah mencapai keunggulan mengikuti jalan yang konsisten menuju kesuksesan. Saya menyebutnya formula sukses utama. Langkah pertama untuk rumus ini adalah mengetahui hasil Anda, yaitu mendefinisikan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Langkah kedua adalah mengambil tindakan, jika tidak, keinginan Anda akan selalu menjadi mimpi. Anda harus mengambil jenis tindakan yang Anda yakini akan menciptakan kemungkinan terbesar untuk menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Tindakan yang kita lakukan tidak selalu menghasilkan hasil yang kita inginkan,
Jadi langkah ketiga adalah mengembangkan ketajaman indera untuk mengenali jenis respons dan hasil yang Anda dapatkan dari tindakan Anda dan mencatat secepat mungkin jika tindakan itu membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda atau lebih jauh. Anda harus tahu apa yang Anda dapatkan dari tindakan Anda, apakah itu dalam percakapan atau dari kebiasaan sehari-hari Anda dalam hidup. Jika apa yang kamu mendapatkan bukan yang Anda inginkan, Anda perlu mencatat hasil apa yang telah dihasilkan tindakan Anda sehingga Anda belajar dari setiap pengalaman manusia. Dan kemudian Anda mengambil langkah keempat, yaitu mengembangkan fleksibilitas untuk mengubah perilaku Anda sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika Anda melihat orang-orang sukses, Anda akan menemukan bahwa mereka mengikuti langkah-langkah ini. Mereka mulai dengan target, karena Anda tidak dapat mencapainya jika Anda tidak memilikinya. Mereka mengambil tindakan, karena mengetahui saja tidak cukup. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca orang lain, untuk mengetahui tanggapan apa yang mereka dapatkan. Dan mereka terus beradaptasi, terus menyesuaikan, terus mengubah perilaku mereka sampai mereka menemukan apa yang berhasil. Pertimbangkan Steven Spielberg. Pada usia 36, dia menjadi datang pembuat film paling sukses dalam sejarah. Dia sudah bertanggung jawab atas 4 dari 10 film terlaris sepanjang masa, termasuk E.T., Extraterrestrial, film dengan pendapatan tertinggi pernah. Bagaimana dia mencapai titik itu di usia yang begitu muda? Ini adalah cerita yang luar biasa. Sejak usia 12 atau 13 tahun, Spielberg tahu dia ingin menjadi sutradara film. Hidupnya berubah ketika dia melakukan tur Universal Studios suatu sore ketika dia berusia 17 tahun. Tur tidak cukup sampai ke panggung suara, di mana semua tindakan itu, jadi Spielberg mengetahui hasilnya, mengambil tindakan. Dia menyelinap sendirian untuk menonton pembuatan film yang nyata film. Dia akhirnya bertemu dengan kepala editorial Universal Department, yang berbicara dengannya selama 1 jam dan menyatakan minatnya pada film-film Spielberg. Bagi kebanyakan orang, disitulah cerita akan berakhir. Tapi Spielberg tidak seperti kebanyakan orang. Dia memiliki kekuatan pribadi. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia belajar dari kunjungan pertamanya, jadi dia mengubah pendekatannya. Keesokan harinya, dia mengenakan jas, membawa di sepanjang koper ayahnya, yang hanya memuat sandwich dan 2 batang permen, dan kembali ke tempat parkir seolah-olah dia memang pantas berada di sana. Dia berjalan dengan sengaja melewati penjaga gerbang hari itu. Dia menemukan sebuah trailer yang ditinggalkan dan, dengan menggunakan beberapa huruf plastik, letakkan Steven Spielberg, direktur, di pintu. Kemudian dia melanjutkan untuk menghabiskan pertemuan musim panas dengan sutradara, penulis, dan editor, berlama-lama di ujung dunia yang diadambakan, belajar dari setiap percakapan, mengamati dan mengembangkan ketajaman indera yang semakin banyak tentang apa yang berhasil dalam pembuatan film. Akhirnya, pada usia 20, setelah menjadi biasa di tempat parkir, itu bersama komunitas dari bernyanyi Steven menunjukkan kepada Universal sebuah film sederhana yang telah dia buat, dan dia ditawari kontrak 7 tahun untuk menyutradarai serial TV. Dia telah mewujudkan mimpinya. Apakah Spielberg mengikuti formula sukses tertinggi? Dia yakin telah melakukan. Dia memiliki pengetahuan khusus untuk mengetahui apa yang dia inginkan. Dia mengambil tindakan. Dia memiliki ketajaman indera untuk mengetahui hasil apa yang dia dapatkan, apakah tindakannya membuatnya semakin dekat, atau lebih jauh dari tujuannya, dan dia memiliki fleksibilitas untuk berubah perilakunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkannya. Hampir setiap orang sukses yang saya kenal melakukan hal yang sama. Mereka yang berhasil berkomitmen untuk berubah dan menjadi fleksibel sampai mereka benar-benar menciptakan kehidupan yang mereka inginkan. Pertimbangkan dekan Barbara Black dari Fakultas Hukum Universitas Columbia, yang membayangkan dirinya menjadi dekan suatu hari nanti. Sebagai seorang wanita muda,
dia masuk ke bidang yang didominasi laki-laki dan berhasil memperoleh gelar sarjana hukumnya dari Columbia. Dia kemudian memutuskan untuk menunda tujuan karirnya sementara dia menciptakan yang lain tujuan, mengembangkan keluarga. 9 tahun kemudian, dia memutuskan bahwa dia siap lagi untuk mengejar tujuan karir pertamanya, jadi dia terdaftar dalam program pasca sarjana di Valle, dan mengembangkan keterampilan mengajar, meneliti, dan menulis yang membawanya ke pekerjaan yang dia selalu menginginkannya. Dia telah memperluas sistem kepercayaannya, dia telah mengubah pendekatannya dan telah menggabungkan kedua tujuan dan sekarang menjadi dekan salah satu sekolah hukum paling bergengsi di Amerika. Dia memecahkan cetakan dan membuktikan bahwa kesuksesan dapat diciptakan di semua tingkatan secara bersamaan. Apakah dia mengikuti formula sukses utama? Tentu saja. Mengetahui apa yang diinginkannya, dia mencoba sesuatu, dan jika tidak berhasil, dia terus berubah sampai sekarang dia belajar bagaimana menyeimbangkan hidupnya. Selain mengepalai sekolah hukum yang penting, dia juga seorang ibu dan wanita berkeluarga. Berikut contoh lain. Pernah makan Kentucky Fried Ayam? Tahukah Anda bagaimana Kolonel Sanders membangun kerajaan yang menjadikannya seorang jutawan dan mengubah kebiasaan makan seorang bangsa? Ketika dia mulai, dia hanyalah seorang pensiunan dengan resep ayam goreng. Itu saja. Tidak ada organisasi. Tidak apa-apa. Dia telah memiliki sebuah restoran kecil yang bangkrut karena jalan raya utama telah dialihkan ke tempat lain. Ketika dia mendapat cek jaminan sosial pertamanya, dia memutuskan untuk melihat apakah dia bisa membuat sejumlah uang menjual resep ayamnya. Ide pertamanya adalah menjual resep itu kepada pemilik restoran dan meminta mereka memberinya persentase dari hasilnya. Bagaimana itu belum tentu ide yang paling realistis untuk memulai bisnis. Dan, ternyata, itu tidak benar-benar membuatnya menjadi bintang. Dia mengemudi di seluruh negeri, tidur di mobilnya, mencoba menemukan seseorang yang akan mendukungnya. Dia menyimpan mengubah idenya dan mengetuk pintu. Dia ditolak 1009 kali, dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Seseorang berkata, "Ya, Kolonel sedang dalam bisnis. Berapa banyak dari Anda yang punya resep? Berapa banyak dari Anda yang memiliki kekuatan fisik dan karisma seorang lelaki tua bertubuh gemuk berjas putih?" Kolonel Sanders menghasilkan banyak uang karena dia memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan besar-besaran dan penuh tekad. Dia memiliki kekuatan pribadi yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang paling dia inginkan. Dia memiliki kemampuan untuk mendengar kata tidak 1000 kali dan masih mengomunikasikan pada dirinya sendiri dengan cara yang membuatnya mengetuk yang berikutnya pintu, benar-benar yakin bahwa itu adalah pintu di mana seseorang berkata ya. Dalam satu atau lain cara segala sesuatu dalam buku ini diarahkan menuju memberikan otak Anda sinyal yang paling efektif untuk memberdayakan Anda untuk mengambil tindakan yang berhasil. Hampir setiap minggu aku mengadakan seminar 4 hari yang disebut revolusi pikiran. Dalam seminar ini, kami mengajarkan semua orang mulai dari cara menjalankannya otak paling efektif untuk cara makan, bernapas, dan berolahraga dengan cara yang memaksimalkan energi pribadi. Malam pertama ini proses 4 hari ini disebut Fear into Power. Desain dari seminar adalah untuk mengajari orang bagaimana mengambil tindakan daripada menjadi dihentikan oleh rasa takut. Di akhir seminar, orang-orang diberikan kesempatan untuk berjalan di atas api, melintasi 10 hingga 12 kaki membakar batu bara, dan dalam kelompok tingkat lanjut, saya melihat orang-orang berjalan di atas batu bara 40 kaki. Firewall telah membuat media terpesona sampai-sampai saya takut pesannya hilang. Intinya jangan berjalan di atas api. Saya pikir adil untuk menganggap tidak ada lingkungan yang bagus manfaat ekonomi atau sosial yang bisa diperoleh dari jalan-jalan yang menyenangkan tempat tidur batu bara panas. Sebaliknya, firewall adalah pengalaman dalam kekuatan pribadi dan metafora untuk kemungkinan, kesempatan bagi orang untuk menghasilkan hasil yang sebelumnya mereka pikir tidak mungkin.
orang telah melakukan beberapa versi berjalan di atas api selama ribuan tahun. Di beberapa bagian dunia, ini adalah ujian agama terhadap iman. Ketika saya melakukan firwalk, itu bukan bagian dari pengalaman keagamaan dalam pengertian konvensional. Tapi itu adalah pengalaman dalam keyakinan. Ini mengajarkan orang dalam arti yang paling mendalam bahwa mereka dapat berubah, mereka dapat tumbuh, mereka dapat mengembangkan diri, mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan mungkin, bahwa ketakutan dan keterbatasan terbesar mereka dipaksakan oleh diri sendiri. Satu-satunya perbedaan antara apakah Anda bisa berjalan di atas api atau tidak adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dengan cara yang membuat Anda mengambil tindakan, terlepas dari semua ketakutan masa lalu Anda yang memprogram tentang apa yang seharusnya terjadi pada Anda. Pelajarannya adalah bahwa orang dapat melakukan hampir apa saja selama mereka mengumpulkan sumber daya untuk percaya bahwa mereka dapat dan mengambil tindakan yang efektif. Semua ini mengarah pada fakta sederhana yang tak terhindarkan. Sukses bukanlah sebuah kebetulan. Perbedaan antara orang-orang yang menghasilkan hasil positif dan mereka yang tidak bukanlah semacam lemparan dadu yang acak. Ada pola tindakan yang konsisten dan logis, jalur khusus menuju keunggulan, yang berada dalam jangkauan kita semua. Kita semua bisa melepaskan keajaiban dalam diri kita. Kita hanya harus belajar bagaimana menghidupkan dan menggunakan pikiran dan tubuh kita dengan cara yang paling kuat dan menguntungkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa kesamaan Spielberg dan Springsteen? Apa yang dimiliki oleh John F. Kennedy dan Martin Luther King, Jr., yang menyebabkan mereka mempengaruhi begitu banyak orang dengan cara yang begitu dalam dan emosional? Apa yang membedakan Ted Turner dan Tina Turner dari yang lain? Bagaimana dengan Pete Rose dan Ronald Reagan? Mereka semua telah mampu membuat diri mereka secara konsisten mengambil tindakan efektif menuju pencapaian impian mereka. Tapi apa yang membuat mereka terus hari demi hari untuk menempatkan semua yang mereka miliki ke dalam semua yang mereka lakukan? Ada, tentu saja, banyak faktor. Namun, saya percaya bahwa ada 7 karakter dasar sifat-sifat yang telah mereka kembangkan dalam diri mereka, 7 sifat karakteristik yang memberi mereka api untuk melakukan apapun untuk berhasil. Ini adalah 7 mekanisme pemicu dasar yang dapat memastikan kesuksesan Anda juga. Sifat nomor 1, pensiun. Semua orang ini telah menemukan alasan, tujuan yang menghabiskan, memberi energi, hampir obsesif yang mendorong mereka untuk melakukan, tumbuh, dan menjadi lebih. Ini memberi mereka bahan bakar yang menggerakkan kereta kesuksesan mereka dan menyebabkan mereka memanfaatkan potensi sejati mereka. Gairah itulah yang menyebabkan Pete Rose terus-menerus terjun lebih dulu ke base kedua seolah-olah dia adalah seorang pemula yang memainkan pertandingan liga utama pertamanya. Gairahlah yang membedakan tindakan seorang Lila Coca dari banyak lainnya. Semangat inilah yang mendorong para ilmuwan komputer melalui dedikasi selama bertahun-tahun untuk menciptakan jenis terobosan yang telah menempatkan pria dan wanita di luar angkasa dan membawa mereka kembali. Gairah itulah yang menyebabkan orang begadang dan bangun pagi. Gairah yang diinginkan orang dalam hubungan mereka. Gairah memberi kekuatan hidup dan jus dan makna. Tidak ada kehebatan tanpa semangat untuk menjadi hebat, entah itu cita-cita seorang atlet atau seniman, ilmuwan, orang tua, atau pengusaha. Kita akan menemukan cara melepaskan kekuatan batin ini melalui kekuatan tujuan di bab 11. Sifat nomor 2, keyakinan. Setiap buku agama di planet ini berbicara tentang kekuatan dan pengaruh iman dan kepercayaan pada umat manusia. Orang-orang yang berhasil dalam skala besar sangat berbeda dalam keyakinan mereka dari mereka yang gagal. Keyakinan kita tentang siapa diri kita dan apa yang kita bisa secara tepat menentukan akan menjadi apa kita nantinya. Jika kita percaya pada sihir, kita akan menjalani kehidupan yang ajaib. Jika kita percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh batas-batas yang sempit,
kita tiba-tiba membuat batas-batas itu menjadi nyata. Apa yang kita yakini benar, apa yang kita yakini mungkin, menjadi apa yang benar, menjadi apa yang mungkin. Buku ini akan memberi Anda cara ilmiah yang spesifik untuk mengubah keyakinan Anda dengan cepat sehingga mereka mendukung Anda dalam pencapaian tujuan yang paling Anda inginkan. Banyak orang yang bersemangat, tetapi karena keyakinan mereka yang terbatas tentang siapa mereka dan apa yang dapat mereka lakukan, mereka tidak pernah mengambil tindakan yang bisa membuat mimpi mereka menjadi kenyataan. Rakyat yang berhasil tahu apa yang mereka inginkan dan percaya bahwa mereka bisa mendapatkannya. Kita akan belajar tentang apa itu kepercayaan dan bagaimana menggunakannya di bab 4 dan I. Gairah dan keyakinan membantu menyediakan bahan bakar, tenaga penggerak menuju keunggulan. Tapi propulsi saja tidak cukup. Jika ya, itu akan cukup untuk mengisi bahan bakar roket dan mengirimnya terbang membabi buta ke langit. Selain kekuatan itu, kita membutuhkan jalan dan rasa cerdas dari perkembangan logis. Untuk berhasil memukul kami target, kita perlu sifat nomor 3, strategi. Strategi adalah cara mengatur sumber daya. Ketika Steven Spielberg memutuskan untuk menjadi film pembuat, dia memetakan jalan yang akan mengarah ke dunia yang ingin dia taklukkan. Dia menemukan apa yang ingin dia pelajari, siapa yang perlu dia ketahui, dan apa yang perlu dia lakukan. Dia memiliki gairah, dan dia memiliki keyakinan, tetapi dia juga memiliki strategi yang membuat hal-hal bekerja untuk potensi terbesar mereka. Ronald Reagan telah mengembangkan strategi komunikasi tertentu yang dia gunakan secara konsisten untuk menghasilkan hasil yang dia inginkan. Setiap penghibur, politisi, orang tua, atau majikan yang hebat tahu bahwa tidak cukup memiliki sumber daya untuk berhasil. Seseorang harus menggunakan sumber daya tersebut dengan cara yang paling efektif. Strategi adalah pengakuan bahwa talenta dan ambisi terbaik juga perlu menemukan jalan yang tepat. Anda dapat membuka pintu dengan mendobraknya, atau Anda dapat menemukan kunci yang membukanya secara utuh. Kita akan belajar tentang strategi yang menghasilkan keunggulan di bab 7 dan 8. Sifat nomor 4, kejelasan nilai. Ketika kita memikirkan hal-hal yang membuat Amerika hebat, kita memikirkan hal-hal seperti patriotisme dan kebanggaan, rasa toleransi, dan cinta kebebasan. Hal-hal ini adalah nilai, penilaian mendasar, etis, moral, dan praktis yang kita buat tentang apa yang penting, apa yang benar-benar penting. Nilai adalah sistem keyakinan khusus yang kita miliki tentang apa yang benar dan salah untuk hidup kita. Itu adalah penilaian yang kita buat tentang apa yang membuat hidup layak untuk dijalani. Banyak orang tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang penting bagi mereka. Seringkali individu melakukan hal-hal yang kemudian mereka tidak senang dengan diri mereka sendiri tentang simpihi karena mereka tidak jelas tentang apa yang mereka percayai secara tidak sadar tepat untuk mereka dan orang lain. Ketika kita melihat kesuksesan besar, mereka hampir selalu orang-orang dengan perasaan dasar yang jelas tentang apa yang benar-benar penting. Pikirkan Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King, Jr., John Wayne, Jane Fonda, mereka semua memiliki visi yang berbeda, tetapi kesamaan yang mereka miliki adalah landasan moral yang mendasar, perasaan tentang siapa mereka dan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Pemahaman tentang nilai-nilai adalah salah satu kunci yang paling berharga dan menantang untuk mencapai keunggulan. Kami akan mempertimbangkan nilai-nilai dalam bab 18. Seperti yang mungkin telah Anda perhatikan, semua sifat ini saling mengisi dan berinteraksi. Apakah gairah dipengaruhi oleh keyakinan? Tentu saja ini. Semakin kita percaya bahwa kita dapat mencapai sesuatu, semakin lebih kami biasanya bersedia untuk berinvestasi dalam pencapaiannya. Apakah kepercayaan dengan sendirinya cukup untuk mencapai keunggulan? Ini awal yang baik, tapi jika Anda yakin Anda akan melihat matahari terbit dan strategi Anda untuk mencapai tujuan itu adalah mulai berlari ke barat, Anda mungkin memilikinya kesulitan.
Apakah strategi kita untuk sukses dipengaruhi oleh nilai-nilai kita Anda bertaruh? Jika strategi Anda untuk sukses mengharuskan Anda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan bawah sadar Anda tentang apa yang benar atau salah untuk hidup Anda, maka bahkan strategi terbaik pun tidak akan berhasil. Hal ini sering terlihat pada individu yang mulai berhasil hanya untuk akhirnya menyabot kesuksesan mereka sendiri. Masalahnya ada konflik internal antara nilai-nilai individu dan strategi pencapaiannya. Dengan cara yang sama, keempat hal yang telah kita pertimbangkan tidak dapat dipisahkan dari sifat nomor 5, energi. Energi bisa menjadi komitmen yang menggelegar dan menggembirakan dari Bruce Springsteen atau Tina Turner. Ini bisa menjadi dinamisme kewirausahaan seorang Donald Trump atau Steve Jobs. Ini bisa menjadi vitalitas Ronald Reagan atau Katharine Hepburn. Hampir tidak mungkin untuk berjalan dengan lesu menuju keunggulan. Orang-orang unggul mengambil peluang dan membentuknya. Mereka hidup seolah-olah terobsesi dengan peluang menakjubkan setiap hari dan pengakuan bahwa satu-satunya hal yang tidak dimiliki oleh siapapun adalah waktu. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki hasrat yang mereka yakini. Mereka tahu strategi yang akan memastikannya, dan nilai-nilai mereka selaras, tetapi mereka tidak memiliki vitalitas fisik untuk mengambil tindakan atas apa yang mereka ketahui. Kesuksesan besar tidak terlepas dari fisik, intelektual, dan energi spiritual yang memungkinkan kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Dalam bab 9 dan 10, kita akan mempelajari dan menerapkan alat yang dapat segera meningkatkan semangat fisik. Sifat nomor 6, kekuatan ikatan. Hampir semua orang sukses memiliki kesamaan kemampuan luar biasa untuk menjalin ikatan dengan orang lain, kemampuan untuk terhubung dan mengembangkan hubungan baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Tentu, ada sesekali jenius gila yang menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Tetapi jika jenius menghabiskan seluruh waktunya di Warren yang kesepian, dia akan berhasil di satu level tetapi gagal di banyak level lainnya. Sukses besar Chess, Kennedy, Raja, Reagan, Gandhi, semua memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan yang menyatukan mereka dengan jutaan orang lain. Kesuksesan terbesar bukanlah di atas panggung dunia. Dia ada di lubuk terdalam hatimu sendiri. Dok, setiap seseorang perlu membentuk ikatan yang langgeng dan penuh kasih dengan orang lain. Tanpa itu, kesuksesan apapun, keunggulan apapun, memang hampa. Kita akan belajar tentang obligasi itu di bab 13. Sifat kunci terakhir adalah sesuatu yang kita bicarakan sebelumnya. Sifat nomor 7, penguasaan komunikasi. Inilah intinya tentang apa buku ini. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri pada akhirnya menentukan kualitas hidup kita. Orang yang berhasil dalam hidup adalah mereka yang telah belajar bagaimana menghadapi setiap tantangan hidup itu, memberi mereka dan mengomunikasikan pengalaman itu kepada diri mereka sendiri dalam cara yang menyebabkan mereka berhasil mengubah banyak hal. Rakyat yang gagal mengambil kesengsaraan hidup dan menerimanya sebagai keterbatasan Tion. Orang-orang yang membentuk kehidupan dan budaya kita juga ahli komunikasi kepada orang lain. Apa kesamaan mereka adalah kemampuan untuk mengomunikasikan visi atau pencarian atau kegembiraan atau misi. Penguasaan komunikasi adalah yang membuat orang tua hebat atau seniman hebat atau politisi hebat atau guru hebat. Hampir setiap bab dalam buku ini, dalam satu atau lain cara, berkaitan dengan komunikasi, dengan menjembatani kesenjangan, dengan membangun jalur baru, dan dengan berbagi visi baru. Bagian pertama dari buku ini akan mengajarkan Anda bagaimana mengambil alih dan menjalankan otak dan tubuh Anda sendiri dengan lebih efektif daripada sebelumnya. Kami akan bekerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan diri sendiri. Di bagian kedua,
kita akan mempelajari bagaimana menemukan apa yang benar-benar Anda inginkan dari kehidupan dan bagaimana Anda dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain serta bagaimana dapat mengantisipasi jenis perilaku yang akan dilakukan oleh berbagai jenis orang secara konsisten menciptakan. Bagian ketiga melihat dari perspektif yang lebih besar dan lebih global tentang bagaimana kita berperilaku, apa yang memotivasi kita, dan apa yang dapat kita sumbangkan pada tingkat ekstra personal yang lebih luas. Ini tentang talung keterampilan yang telah Anda pelajari dan menjadi seorang pemimpin. Ketika saya menulis buku ini, tujuan awal saya adalah menyediakan buku teks untuk perkembangan manusia, buku yang akan dikemas dengan teknologi perubahan manusia terbaik dan terbaru. Saya ingin membekali Anda dengan keterampilan dan strategi yang memungkinkan Anda mengubah apapun yang ingin Anda ubah, dan melakukannya lebih cepat dari yang pernah Anda impikan sebelumnya. Saya ingin menciptakan peluang bagi Anda dengan cara yang sangat konkret untuk segera meningkatkan kualitas pengalaman hidup Anda. Saya juga ingin menciptakan sebuah karya yang dapat membuat Anda kembali lagi dan selalu menemukan sesuatu yang berguna untuk hidup Anda. Saya tahu bahwa banyak subjek yang akan saya tulis bisa jadi buku itu sendiri. Namun, saya ingin memberi Anda informasi yang lengkap, sesuatu yang dapat Anda gunakan di setiap area. Saya harap Anda menemukan buku ini menjadi semua hal ini untuk Anda. Ketika naskah itu selesai, pembacaan lanjutannya sangat positif, kecuali satu hal, beberapa orang berkata, Anda punya 2 buku di sini. Mengapa Anda tidak membaginya, menerbitkan satu sekarang, dan memasarkan yang lain sebagai tindak lanjut 12 bulan kemudian? Tujuan saya adalah memberikan kepada Anda, pembaca, sebanyak mungkin informasi berkualitas secepat mungkin. Saya tidak ingin membagikan keterampilan ini sedikit demi sedikit. Namun, saya menjadi khawatir bahwa banyak orang bahkan tidak akan sampai ke bagian becok yang menurut saya paling penting hanya karena dijelaskan kepada saya bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurang dari 10% orang yang membeli buku membaca melewati bab pertama. Pada awalnya, saya tidak percaya statistik itu. Kemudian ingat bahwa kurang dari 3% dari bangsa ini mandiri secara finansial, kurang dari 10% memiliki tujuan tertulis, hanya 3% wanita Amerika, dan bahkan lebih sedikit pria, merasa mereka berada dalam kondisi fisik yang baik, dan di banyak negara bagian 1 dari setiap 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. Hanya sebagian kecil orang yang benar-benar menjalani kehidupan impian mereka. Mengapa? Dibutuhkan usaha. Dibutuhkan tindakan yang konsisten. Bunker Hunt, miliarder minyak Texas, pernah ditanya apakah dia punya satu nasihat yang bisa dia berikan kepada orang-orang tentang cara sukses. Katanya sukses itu sederhana. Pertama, Anda memutuskan apa yang Anda inginkan secara spesifik, dan kedua, Anda memutuskan bahwa Anda bersedia membayar harga untuk mewujudkannya, lalu menerima harga itu. Jika Anda tidak mengambil langkah kedua itu, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam jangka panjang. Saya suka menyebut orang-orang yang tahu apa yang mereka inginkan dan bersedia membayar harga untuk mendapatkannya sedikit yang melakukannya persis banyak yang berbicara. Saya menantang Anda untuk bermain dengan materi ini, membaca semuanya, membagikan apa yang Anda pelajari, dan menikmatinya. Dalam bab ini, saya telah menekankan pentingnya mengambil tindakan yang efektif. Tetapi ada banyak cara untuk mengambil tindakan. Kebanyakan dari mereka bergantung pada tingkat trial and error yang besar. Kebanyakan orang yang telah sukses besar telah menyesuaikan dan menyesuaikan kembali berkali-kali sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Percobaan dan kesalahan baik-baik saja, kecuali untuk satu hal, ia menggunakan sejumlah besar satu sumber daya. Tidak seorang pun dari kita akan memiliki cukup waktu. Bagaimana jika ada cara untuk mengambil tindakan yang mempercepat proses pembelajaran?
Bagaimana jika saya dapat menunjukkan kepada Anda bagaimana mempelajari pelajaran yang tepat yang telah dipelajari oleh orang-orang unggul? Bagaimana jika Anda bisa belajar dalam hitungan menit apa yang seseorang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakannya? Caranya adalah melalui modeling, suatu cara untuk mereproduksi secara tepat keunggulan orang lain. Apa yang mereka lakukan yang membedakan mereka dari mereka yang hanya memimpikan kesuksesan? Mari temukan.